Selamat pagi adik-adik, kita balik lagi untuk kebaktian pada pagi hari Minggu ini. Nah, sebelum kita memulai kebaktiannya, mari kita mempersiapkan hati dan menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Yuk kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan kebaktian. Berkati kami agar dapat mendengarkan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Semuanya masih semangat kan? Kalau semuanya masih semangat, ayo kita bersemangat dan menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah ciptanya. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Nah, adik-adik, kan kita tahu kan Allah itu besar, berkuasa dan semuanya itu punyanya Dia. Nah, oleh karena itu ayo kita nyanyikan lagu Allahku Besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha-ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha-ha. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Ha-ha. Allahku besar, kuat
perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Nah, adik-adik masih semangat kan? Kalau masih semangat, ayo kita nyanyikan lagu tangan kanan tangan kiri. Kanan tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang, digerakkan, dijentikan, mari tepuk tangan. Kaki kanan kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang, maju depan mundur belakang, jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Tangan kanan tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang, akan dijentikan, mari tepuk tangan. Kaki kanan kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang, maju depan mundur belakang, jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita nyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Yuk kita nyanyikan sekali lagi lagu ini dengan sikap yang lebih bersungguh-sungguh. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari,
bersyukur atas kebaikan-Mu. Halo adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Yuk sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk kesempatan sehingga kami bisa memuji Tuhan. Dan sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami dapat mengerti. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini Lause mau menceritakan tentang Musa dan bangsa Israel. Nah ketika Musa pernah naik ke Gunung Sinai untuk bertemu dengan Tuhan, Musa pergi dengan waktu yang agak lama sehingga bangsa Israel berpikir bahwa Musa sudah merupakan mereka. Karena itu bangsa Israel berkumpul dan meminta Harun untuk membuatkan Allah yang dapat mereka lihat. Akhirnya Harun menyuruh mereka untuk mengumpulkan semua emas atau perhiasan yang mereka punya dan mereka melakukannya. Kemudian Harun membuat sebuah patung anak lembu emas dan berkata kepada bangsa Israel bahwa itulah Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir. Dan Harun juga membuat mezbah dan bangsa Israel menyembah dan memberikan persembahan korban bagi patung anak lembu emas itu. Tuhan melihat dan Tuhan tahu adik-adik bahwa bangsa Israel sudah tidak taat dan Tuhan ingin membinasakan mereka. Tetapi Musa mencoba melunakkan hati Tuhan dan Tuhan tidak jadi membinasakan bangsa Israel. Akhirnya adik-adik Musa turun dan Musa melihat bangsa Israel yang menyembah dan menari-nari di hadapan patung tersebut. Dan Musa menjadi marah. Lalu Musa memecahkan kedua loh hukum Allah yang Musa bawa dan menjadi hancur berkeping-keping. Nah adik-adik, Musa juga menghancurkan patung anak lembu emas itu dan bertanya kepada mereka siapa yang masih menjadi pengikut Tuhan, dan suku Lewi berkumpul. Dan Musa memerintahkan mereka untuk memeriksa perkemahan dan membunuh siapa yang percaya kepada anak lembu emas itu. Adik-adik, saat itu kira-kira 3.000 orang mati dari bangsa Israel. Kemudian Musa naik lagi ke Gunung Sinai untuk menghadap Tuhan dan memohon pengampunan dari Tuhan. Allah mengampuni mereka, tetapi Allah memberikan hukuman bagi bangsa Israel karena sudah tidak taat kepada Allah. Adik-adik, Allah juga berfirman kepada Musa untuk membawa bangsa Israel pergi ke tanah yang sudah Allah janjikan, dan Musa melakukan perintah Tuhan. Kemudian Allah juga menyuruh Musa untuk membuat loh hukum Allah yang baru, dan Musa juga melakukan perintah Tuhan. Nah adik-adik, ketika bangsa Israel membuat patung dan menyembahnya, bangsa Israel sudah berbuat dosa dan tidak taat lagi kepada Allah. Allah memberikan hukuman, tetapi Allah tetap menunjukkan belas kasihannya, yaitu dengan mengampuni mereka dan menyertai mereka ke tempat yang sudah Tuhan janjikan. Nah adik-adik,
Ketika kita berbuat dosa, kita harus mengakui dosa kita dan memohon pengampunan dari Tuhan. Habis itu, kita berjanji untuk tidak berbuat dosa lagi dan selalu menjadi anak yang taat. Karena itu, adik-adik, karena Tuhan sudah mengampuni kita, apa sih yang harus kita lakukan, adik-adik? Ya, betul adik-adik, kita harus bersyukur karena Tuhan mengampuni kita dan menunjukkan kasih-Nya melalui Yesus yang sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Jadi adik-adik, yang perlu adik-adik ingat adalah yang pertama, adik-adik harus mengakui dosa adik-adik, apa yang sudah adik-adik lakukan dan tidak taat kepada Allah. Lalu adik-adik meminta pengampunan dari Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus bersyukur karena Tuhan sudah mengampuni kita dan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Nah, adik-adik yuk sekarang kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Tuhan, ajar kami untuk selalu taat pada Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau aktivitas ya. Sekarang aktivitasnya mau bikin 2 lo batu. Pertama-tama yang kalian butuhkan adalah satu kertas, spidol, sama gunting. Pertama-tama kita lipat kertasnya menjadi 2. Kemudian kita gunting ya. Nah, karena kita mau membuat 2 lo batu, jadinya pinggir-pinggirannya bisa dikreasikan sendiri-sendiri. Kalau langsung mau bikinnya tumpul ya. Nah, sekarang 10 hukum Taurat pengen langsung masukin ke dalam sini, tapi kita ambilnya secara ringkas saja ya. Jadinya yang pertama yaitu aku mengasihi Allah. Dan yang kedua adalah aku mengasihi sesamaku. Nah, jadi kedua tulisan tersebut adalah inti dari yang ini diceritakan oleh 10 hukum Taurat. Nah, adik-adik, kita kan udah selesai nih semuanya. Nah, tapi sebelum kita tutup, kita mau ayat hafalan dulu ya. Ayat hafalannya diambil dari Keluaran 20 ayat 2a. Sekali lagi ya, Keluaran 20 ayat 2a. Akulah Tuhan Allahmu. Sekali lagi adik-adik, akulah Tuhan Allahmu. Nah, kalau udah bisa dikasih tahu ke orang tuanya ya. Nah, karena kita semuanya udah selesai, ayo kita tutup dalam doa. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah selesai kebaktian. Berkati kami agar kebaktian ini dapat berguna. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.